Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alia channel yang saya muliakan, muslimin muslimat dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kita membuat tutorial kaitannya dengan bagaimana cara membersihkan najis ainiyah. Perlu diketahui sebelum kita praktek tutorial dengan bagaimana caranya membersihkan najis, perlu diketahui bahwa najis itu ada dua, satu najis ainiyah, yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang masih ada barangnya. Contoh seperti ini namanya najis ainiyah. Kenapa ainiyah? Karena masih ada barangnya, masih ada teleknya, ini. Lalu yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis di mana benda yang menjadi penyebab najisnya itu sudah hilang. Itu namanya najis hukmiyah. Nah, atau dalam bahasa kitab dikatakan bahwa najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada rasanya. Nah, untuk selanjutnya langsung kita praktek bagaimana mensucikan najis ainiyah. Ini mau diketahui, dilihat. Ini namanya najis ainiyah. Nah, maaf kalau kita membersihkan najis ainiyah, ini tidak boleh langsung kita gebyur. Misal ini air, ini telek atau kotoran yang menjadi penyebab najis, ini tidak boleh langsung kita gebyur memakai air. Karena apa? Karena sebelum benda yang menjadi penyebab najisnya ini dihilangkan atau dibuat hukmiyah terlebih dahulu, maka nanti najisnya tidak akan hilang, justru akan menjadi rata. Nah, maka dari itu ketika kita mendapati najis yang sifatnya ainiyah, yang masih ada bendanya seperti ini, langkah pertama bagaimana? Langkah pertama adalah kita membersihkan ini, membersihkan najisnya ini. Bisa dilihat ini bersihkan terlebih dahulu, ini sampai bersih. Nah, bisa memakai scrub, bisa memakai batu bata, bisa memakai saput atau kulit kelapa, atau bisa memakai alat-alat yang lain. Pokoknya yang bisa membersihkan ini. Bisa dilihat ini dibersihkan terlebih dahulu, tidak boleh langsung kita gebyur memakai air. Karena kalau langsung kita gebyur memakai air, justru tempatnya tidak akan suci, justru najisnya akan semakin merata. Ini. Nah, ini. Nah, bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita sapu supaya bersih. Kita sapu ini. Nah, kita sapu. Nah, perlu diingat yang dibuat untuk nyapu ini sapunya juga harus sapu yang kering. Tidak boleh sapunya sapu basah. Nanti kalau sapunya ini sapu yang basah, kita buat untuk nyapu begini nanti juga akan tambah merata najisnya. Jadi ini garing, ini kering, tempatnya juga kering, langsung saja kita sapu ini begini. Nah, ini kan masih ada sisa-sisa, masih kelihatan sisa-sisa najis ainiyahnya, masih kelihatan sisa-sisa kotorannya atau sisa-sisa teleknya. Bagaimana cara kita mensucikan ini? Tadi awal kita aturkan, kita buat najis hukmiyah terlebih dahulu. Berarti benda-benda najis ini yang masih kelihatan kita hilangkan terlebih dahulu. Bisa memakai kain atau bisa memakai juga tisu. Perhatikan ini kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, begini kita gosok supaya hilang ini. Nah, begini kita gosok dengan bersih, kita hilangkan benda
najisnya atau kita hilangkan teleknya, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat ini. Nah, ini. Nah, lihat. Nah, ini sudah bersih, bisa dilihat kamera. Nah, najisnya sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada, ini bendanya sudah tidak ada. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini namanya tempat ini masih najis, tetapi dinamakan najis ainiyah, dinamakan najis hukmiyah. Nah, ketika sudah menjadi najis hukmiyah seperti ini tempatnya, seperti ini sudah bersih, sudah tidak ada kotorannya, teleknya sudah tidak ada. Ini, nah ini sebelum kita gebyur memakai air, ini masih najis, dan ini dinamakan sekali lagi najisnya adalah najis hukmiyah, najis yang tidak kelihatan bendanya, tidak terlihat baunya, tidak terlihat rasanya. Nah, maka ketika ini tempatnya sudah menjadi najis yang hukmiyah, ini langsung atau boleh terus saja kita biar memakai air ini, maaf. Nah, ini seperti ini sampai bersih. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah menjadi najis tempatnya, kalau sudah menjadi najis hukmiyah seperti ini, airnya tidak perlu banyak-banyak, yang penting merata. Tidak perlu 1 ember, 2 ember, mungkin 1 dayung cukup. Ini bisa begini. Nah, yang penting mengalir. Ini. Nah, ini. Nah, sudah bersih seperti ini. Ini tempatnya sudah bersih, sudah suci. Nah, yang paling pokok adalah najis ada 2, ainiyah dan hukmiyah. Najis ainiyah adalah di mana najis masih ada barangnya, masih bisa dilihat, masih bisa dicium, atau mungkin masih bisa dirasa memakai lidah. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka cara mensucikannya adalah sebagaimana yang barusan kita lihat, adalah najisnya dihilangkan terlebih dahulu, dibersihkan tempatnya sampai barangnya atau teleknya itu tidak ada, kemudian sudah itu baru digebyur memakai air. Begitulah caranya. Tetapi kalau langsung masih ada teleknya atau najisnya, langsung kita gebyur memakai air, justru tempat itu tidak akan suci, tetapi najis itu justru akan merata sampai kemana-mana. Itulah tutorial kaitannya dengan cara kita membersihkan najis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.